Menjelang akhir tahun 2022, pembangunan Taman Nyawiji tahap 2 kini mulai dikerjakan kembali dengan 2 titik pengerjaan di sisi selatan dan utara. Pengerjaan Taman Nyawiji di sisi selatan bersumber dari dana DPHC dengan nilai 1,4 miliar lebih dan dikerjakan oleh CV Kurnia Jaya. Sedangkan di sisi utara bersumber dari dana DID dengan nilai sekitar 2,4 miliar dan dikerjakan oleh CV Panorama. Di saat pengerjaan Taman Nyawiji ini, banyak pekerja yang tak memakai alat pelindung diri K3, meliputi pelindung kepala dan pelindung kaki. Menurut pelaksana proyek Lutfi Hudiantri, pengerjaan Taman Nyawiji di sisi selatan sendiri masih mengikuti desain lama guna mempercepat pembangunan, mengingat deadline pengerjaannya yang mepet di akhir tahun, serta menargetkan progres pengerjaan taman ini di 60% pada bulan November ini. Diketahui terdapat beberapa desain yang rusak dari pengerjaan sebelumnya. Lutfi Hudiantri berencana mengganti kerusakan tersebut, namun dikarenakan di tahap ini tidak ada anggaran untuk penggantian fasilitas, pihaknya akan memperbaiki beberapa fasilitas yang rusak dari desain lama tersebut. Untuk pekerjaan Taman tahap 2 ini, pekerjaan majornya kan di paving ya, volume yang terbesar itu di paving sama urukan. Kalau urukan progres kita ini sudah 90%. Paving sudah ada kurang lebih, untuk area taman sudah 50%-an. Nah, terus Pak, di musim yang tak menentu atau musim hujan ini kendalanya apa Pak? Ya hujan. Hujan ini Pak ya? Hujan, tapi kita lembur sampai malam untuk paving. Untuk paving kita lembur sampai malam. Terus untuk desain lama sendiri Pak, taman desain lama dan sekarang pembangunan area selatan taman ini mungkin desainnya seperti apa? Nanti konsepnya. Ini kalau desain lama sama yang sekarang itu beda, cuman mengikuti aja supaya bisa segera buka. Terus untuk fasilitas nantinya Pak, tetap seperti yang lama atau yang Ada tambahan. Ada tambahan. Ini ada di sebelah sini tuh area taman, terus yang sebelah sana itu basket. Lapangan basket ya. Terus Pak, terkait dengan proyek di bulan ini nantinya bisa sampai 90%. Kita kan kontrak sampai tanggal berapa? Tanggal 27. Target saya November ini ya minimal harus 60%, sehingga nanti tanggal 20 tuh sudah mencapai 100%. Soalnya kaitannya dengan tutup anggaran ya Mas, untuk APBD. Terus tadi sempat ada kayak seperti desain lama Pak, apakah juga tambah sulam atau diperbaiki atau tidak Pak? Maksudnya desain kayu yang rusak-rusak ya. itu nanti bagaimana kelanjutannya? Dibenahi, diperbaiki atau diganti? Diperbaiki. Karena ya memang kalau kayu itu kena panas, kena hujan pasti kan hancur ya kayu. Mungkin arahnya ke depan mungkin mau diganti, tapi untuk tahap ini anggarannya kan nggak ada. Jadi tambal sulam aja perbaikan yang rusak-rusak. Melihat pembangunan Taman Nyawiji kembali dikerjakan, Hamid Effendi selaku aktivis LSM mengapresiasi langkah Pemda Nganjuk yang mengubah pemandangan baru kepada masyarakat Nganjuk yang selama 3 tahun belakangan ini masyarakat menyebut Taman Nyawiji sebagai Taman Seng. Melihat pengerjaan Taman Nyawiji yang baru dimulai, Hamid Effendi mengatakan akan turut mengawali pembangunan Taman Nyawiji tersebut. Dikarenakan deadline waktu pengerjaan yang mepet, Hamid juga menyayangkan adanya kerusakan fasilitas di pengerjaan sebelumnya dengan anggaran yang besar. Selain itu, melihat tidak adanya papan nama proyek di sisi utara, Hamid mengharap kepada dinas terkait untuk menghimbau kontraktor agar memasang papan nama, sehingga masyarakat bisa mengecek anggaran yang digunakan di proyek tersebut. Ya, kami mengapresiasi dari pihak pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk memberikan pemandangan baru kepada warga masyarakat Nganjuk khususnya yang selama 3 tahun untuk melihat taman itu berbentuk dikelilingi taman seng yang sekarang dibangun lagi dengan anggaran yang sangat besar di sini.
Ada berapa titik lokasi yang tadi sempat diinvestigasi? Kita melihat tadi ada 2 titik pekerjaan, yaitu di sebelah utara dan yang satu di sebelah selatan. Kalau menurut pandangan dari aktivis sendiri, hasil pekerjaannya bagaimana? Karena pekerjaan itu baru dimulai, tahapan-tahapannya baru dimulai, kita akan mengawal terkait dengan pekerjaan itu karena keterbatasan waktu, hanya hitungan beberapa hari untuk menyelesaikan pekerjaan yang besar dengan anggaran yang besar. Kira-kira dari progres yang ada, bisakah tercapai persentase yang direncanakan itu? Ya mudah-mudahan sesuai dengan harapan Pak Marhen. Di sini Pak Marhen optimis terkait dengan pekerjaan pembangunan Taman Nyawiji ini akan selesai di akhir tahun. Kita juga mendoakan karena biar targetnya Pak Marhen itu tercapai di sini. Tadi kita melihat banyaknya bangunan-bangunan yang rusak di dalam Taman Nyawiji. Juga adanya pohon-pohon yang mati. Bagaimana pendapatnya? Ya, itulah kita menyayangkan dengan anggaran yang dulu berapa tahun yang lalu digentor dengan anggaran yang besar. Tapi ketika kita hari ini melihat tadi di situ sudah rusak-rusak, banyak kayu yang lapuk, banyak pohon yang mati, banyak pot bunga yang sudah pecah. Ini nanti kita investigasi, kita gali bagaimana nanti hasilnya. Kalau kita ada temuan, kita akan melaporkan kepada APH. Tadi di Taman Nyawiji bagian utara tidak terdapat papan nama, sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui berapa terus untuk apa gitu. Bagaimana pendapat dari aktivis sendiri? Kita menyayangkan terkait dengan tidak adanya papan nama yang ada di pekerjaan Taman Nyawiji yang sebelah utara. Kami mohon kepada dinas terkait untuk menekan atau menyuruh pihak kontraktor memasang papan nama agar semua kalangan masyarakat bisa mengecek kegunaan anggaran yang dituangkan di situ. Sementara itu, menurut Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengatakan, dalam pembangunan proyek Taman Nyawiji tersebut, pihaknya hanya akan mengawasi pelaksanaan pengerjaan taman ini, serta mengharapkan dari pembangunan Taman Nyawiji yang sesuai dengan rencana yang dikomitmenkan. Karena kalau proses pembuatan taman tidak serumit pembangunan pelaksanaan gedung yang apalagi yang berlantai 2. Saya meyakini kan prosesnya seperti itu hanya mungkin itu kan persiapan bahan baku itu perlu kita awasi bersama. Jadi mungkin optimis nanti yakin untuk clear tahun ini. Kalau saya nanti ya kita awasi saja bersama-sama. Harapan saya minimal kemarin sesuai komitmen pembahasan ya minimal 3 bulan itulah. 3 bulan. Kalau melihat proses seperti ini ya kurang lebih 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ini dengan kondisi ini ya mari kita awasi bersama-sama. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai yang sudah direncanakan. Mudah-mudahan. Kalau enggak ya mari kita awasi bersama-sama. Okay. Sesuai dengan harapan PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, pihaknya optimis Taman Nyawiji tersebut bisa selesai di tahun 2022 ini. Dari Nganjuk, Afif Masyuri melaporkan.